Harapan kami karena kami menikah terlambat, kami pengen segera punya anak. Sebab kami tidak ingin mempunyai anak di usia yang sudah tua. Kemudian saya berkonsultasi dengan saudara saya yang bekerja di kesehatan. Selama 6 bulan kami sudah menunggu anak, ternyata saya dan istri saya belum juga dikaruniai anak. Saudara saya menyarankan agar saya dan istri berkonsultasi dengan seorang dokter yang ada di kota ini. Kemudian kami segera menjumpai dokter tersebut. Ketika kami berjumpa dengan dokter tersebut menyarankan agar istri saya menempuh perawatan sebab dijumpai bahwa istri saya didiagnosa sakit PCOS. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Saya Ferry Hermawan Minoto dan istri saya Stefani Fake Marusa. Saya bersama istri mungkin termasuk golongan yang nikahnya terlambat, nikah tua begitu ya. Dan harapan kami karena kami menikah terlambat, kami pengen segera punya anak. Sebab kami tidak ingin mempunyai anak di usia yang sudah tua. Kemudian saya berkonsultasi dengan saudara saya yang bekerja di kesehatan. Selama 6 bulan kami sudah menunggu anak, ternyata saya dan istri saya belum juga dikaruniai anak. Saudara saya menyarankan agar saya dan istri berkonsultasi dengan seorang dokter yang ada di kota ini. Kemudian kami segera menjumpai dokter tersebut. Ketika kami berjumpa dengan dokter tersebut menyarankan agar istri saya menempuh perawatan sebab dijumpai bahwa istri saya didiagnosa sakit PCOS, di mana sel telurnya kecil-kecil pada saat hendak dibuahi dan tidak berhasil dibuahi. Melalui dokter tersebut, saya dan istri setiap bulan harus 3 kali berjumpa. Dan dalam 1 kali pertemuan bagi saya dan istri, biayanya cukup lumayan mahal. Tetapi karena kerinduan saya dan istri pengen punya anak, kami menempuhnya. Pada saat bulan pertama, saya dan istri menempuh perawatan tersebut. Ternyata pada bulan kedua, istri saya datang bulan, yang artinya perawatan yang ditempuh tidak berhasil, atau kami harus mengulang lagi perawatan melalui dari nol. Kami menempuh perawatan di bulan Januari, dan di bulan Februari istri saya datang bulan. Ada sebuah kejadian yang membuat saya sangat teringat. Di pagi hari ketika saya bangun seperti biasanya, saya ingin ke kamar mandi. Seperti biasanya di pagi hari saya buang air. Dan ketika saya pergi melangkah ke kamar mandi, mungkin karena betapa ingin mempunyai seorang anak, tiba-tiba ada kerinduan. Tiba-tiba ada hasrat yang begitu mendalam di dalam hati saya. Sebuah renungan, sebuah keinginan, saya ingin punya anak laki-laki. Karena anak pertama laki-laki itu adalah sebuah harapan sebuah kebanggaan bagi setiap keluarga. Ketika saya berada di toilet kamar mandi saya waktu itu, saya sangat ingin punya seorang anak laki-laki. Ada sebuah dorongan dalam hati saya, ada sebuah kepastian bahwa melalui terapi ini saya berhasil memperoleh anak. Saya mengambil
catatan dan saya mencatat nama-nama anak-anak yang mungkin menjadi pilihan yang nanti bisa dipakai oleh anak saya. Padahal saya belum punya anak. Padahal istri saya sendiri belum hamil. Dan kami sedang terapi atau menempuh perawatan untuk mendapatkan seorang anak. Itu terjadi di bulan Februari. Dan dengan semangat, dengan sukacita kami tetap bertemu dengan dokter sebagai harapan kami bisa memperoleh anak. Kemudian tibalah di bulan Maret. Dan ternyata di bulan Maret istri saya mengalami menstruasi kembali dan harus menempuh perawatan lagi. Disitulah mulai kami bertanya-tanya, apakah kami bisa menempuh perawatan ini? Dan ketika kami berkonsultasi dengan dokter, dokter menyarankan program ini harus kami tempuh selama 6 kali atau selama 6 bulan. Demikianlah pada bulan ketiga kami menempuh perawatan itu kembali. Dan di bulan keempat kami benar menanti-nantikan anak kami. Dan ternyata istri saya di bulan keempat menstruasi lagi atau gagal untuk menempuh program anak ini. Di bulan kelima kami sangat merindukan dan harapan kami sudah seolah-olah kami sudah tidak mengharapkan lagi apakah itu anak laki-laki, apakah itu anak perempuan. Kami sudah tidak punya keinginan apapun. Yang kami inginkan adalah punya anak, entah itu laki-laki ataupun perempuan, kami akan dengan sukacita menerimanya. Dan ketika kami di bulan kelima, kami kembali bertemu dengan dokter. Ternyata di bulan keenam, istri saya masih menstruasi dan perawatan tersebut gagal. Pada saat kami berjumpa kepada dokter di bulan keenam, ketika dokter melakukan USG, melakukan diagnosa untuk perawatan selanjutnya, istri saya didapati mempunyai 2 sel telur yang matang, yang siap untuk dibuai. Hal itu disebabkan karena selama 6 bulan istri saya telah terapi hormon dan tubuhnya begitu aktif, begitu subur dan sel telurnya bisa untuk dibuai. Dokter mengucapkan selamat dan memberikan harapan kepada kami bahwa melalui terapi ini nanti kami memperoleh 2 orang anak. Kami sangat bersukacita, kaget bahwa 1 kali terapi bisa mendapatkan 2 anak sekaligus. Pada saat kami menikah, kami belum sempat bulan madu. Kami belum sempat pergi bersama-sama untuk bulan madu. Dan selama kami menikah, setelah menikah, kami masih disibukkan dengan pekerjaan kami masing-masing. Dan dari jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah persiapkan bahwa di bulan 7 kami pergi ke Jepang untuk bulan madu. Dan setelah di bulan ke-6 itu dokter memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah bulan terakhir kami menempuh terapi hormon untuk menghadapi kelemahan tubuh PCOS ini. Dan dokter menyarankan bahwa apabila kami tidak berhasil dari perawatan yang ke-6 ini, maka kami harus berhenti dulu selama 1 tahun atau 1,5 tahun. Itu tandanya karena dokter takut saat tubuh istri saya ini terapi hormon, tubuhnya itu aktif semua, baik sel yang baik ataupun sel yang jahat. Sehingga ditakutkan istri saya aktif sel-sel kankernya sehingga bisa mengidap kanker. Oleh sebab itu dokter menyarankan ini adalah terapi terakhir. Jikalau gagal, kami harus istirahat 1,5 tahun. Dan karena kami sudah berprogram lama, kami ingin berjalan-jalan ke Jepang, akhirnya kami berdua pergi ke Jepang. Jikalau Bapak Ibu tahu bahwa pergi ke suatu negara yang jauh itu sangat capek, transit, jalan kaki begitu jauh.
Dan kami ingat waktu itu di dalam pesawat, ketika kami berada di atas Taiwan, istri saya mengalami kram perut. Perutnya kram, sakit sekali. Sehingga di atas pesawat itu istri saya mengalami pendarahan atau menstruasi, bleeding. Pramugari begitu siap, begitu sigap dan merawat istri saya. Tetapi ketika di atas pesawat itu, kami hancur. Kami betapa sedih, sebab selama 6 bulan kami telah berharap, kami telah berdoa agar kami punya momongan. Kami berharap punya seorang anak laki-laki, bahkan sampai kami apapun yang diberi Tuhan, itu yang terbaik bagi kami. Ketika istri saya berdarah itu, dia sempat menangis dan saya menghibur. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan, mungkin cara ini bukan waktu Tuhan untuk memberikan kepada kita seorang momongan. Saya bicara kepada istri saya untuk menikmati jalan-jalan dengan happy. 14 hari kami ada di Jepang, dan di Jepang kemana-mana kami berjalan kaki. Di Jepang negara maju, dan kami kemana-mana memakai fasilitas umum. Dari jam 8 pagi kami pergi dan pulang ke rumah sekitar jam 9 malam. Kami terus berjalan kaki karena kami begitu senang ada di sebuah negara yang pemandangannya begitu indah dan kami melihat sakura di sana. Pulang dari Jepang, kami kembali berkonsultasi dengan dokter yang ada di kota ini untuk menempuh program apa selanjutnya dan apa yang harus kami lakukan dan berapa lama kami harus beristirahat. Ketika kami berjumpa dengan dokter, pulang dari Jepang, istri saya ini mungkin bagi kami kecapean karena di Jepang kami harus berjalan kaki lama. Ternyata ketika kami berjumpa dengan dokter dan dokter melakukan pemeriksaan, didapatinya lah istri saya ternyata hamil. Dan dokter menyatakan bahwa 2 sel telur itu tidak harus punya 2 anak. Bisa 1 anak saja yang berhasil atau tidak sama sekali. Ternyata yang di atas pesawat itu yang jatuh adalah sel telur yang satunya. Dan saya begitu senang, ternyata di akhir harapan kami, ternyata di akhir di mana harapan kami sudah pupus, ternyata di situ Tuhan ternyata memberikan kami seorang anak. Dan ketika di bulan keempat setelah kehamilan, kami pergi ke suatu kota lagi untuk bertemu dengan seorang profesor anak untuk dilakukan USG. Betapa kami terkejut ketika dokter tersebut memberikan USG, hasil USG dari istri saya tersebut. Ternyata anak yang ada di dalam kandungan istri saya berjenis kelamin laki-laki. Dan itu sangat menyukakan saya. Saya jadi teringat ketika pada bulan kedua, ketika bulan Februari itu ada sebuah nama yang sudah disiapkan. Saya begitu terkejut ketika nama yang kami siapkan itu seperti nama yang cocok dengan jenis kelamin yang telah didapati oleh istri saya. Sukacita saya dan saya mengerti bahwa ternyata Tuhan itu mengenal, mempersiapkan seseorang itu bahkan ketika seseorang itu belum ada di dalam kandungan. Sukacita saya, harapan saya, ternyata Tuhan mendengar doa kami ketika kami telah putus harapan. Ketika kami merasa bahwa seolah-olah usaha kami gagal. Seolah-olah kami harus berbesar hati. Seolah-olah kami harus kembali untuk menempuh perawatan yang lebih lagi. Dan betapa sukacita kami bahwa kami telah diberi seorang anak yang namanya Yehora Maleaki Winoto. Dan itu semua kami dapatkan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, semua karena pemberian oleh Yang Maha Kuasa. Dari situlah
saya mulai mengerti bahwa Tuhan mengenal hidup kita bahkan sebelum Tuhan menaruh kita di dalam rahim seorang wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dengan anak saya terpaut begitu jauh. Mungkin hari ini dia berumur 6 tahun. Saya sangat ingin menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa dengan anak saya. Tetapi saya tidak bisa menceritakan kepada dia dalam kapasitasnya seorang anak-anak. Ketika anak saya berumur 3 tahun, Bapak Ibu, ternyata dalam kehidupan kami sehari-hari kami memperoleh tantangan yang luar biasa. Suatu kesadaran dalam hati saya bahwa Tuhan mengenal kita sebelum Dia menaruh kita di dalam rahim seorang ibu. Dan ada rencana Tuhan yang luar biasa, dan ada rencana yang Dia sudah tuntun, sudah tulis di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, sehari ini anak saya berumur 6 tahun. Dan hari-hari ini saya mengalami banyak hal. Saya memutuskan diri untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah rahasia-rahasia luar biasa yang saya terus cari. Bukan karena saya ingin menjadi seseorang pengkhotbah, bukan karena saya ingin menjadi seorang pengajar, tidak. Tapi sebagai rasa antusias atas kebenaran-kebenaran yang Tuhan benar-benar sediakan dalam kehidupan kita. Saya menyadari bahwa anak yang Tuhan titipkan kepada saya adalah anak di dalam rencananya. Sebab tidak ada sesuatu yang kebetulan sama sekali Dia menitipkan kepada kita. Sebab dari dalam rahimnya, dari dalam rahim istri saya, sebelum dia lahir, Dia telah mengenal anak saya. Sebelum kita lahir, Tuhan telah mengenal kita. Nama kita sudah ditulis oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin anak saya bertumbuh. Saya ingin anak saya mengerti dan mengenal Tuhan dengan luar biasa. Ketika ada COVID-19, ada halangan yang besar dalam kehidupan kami tidak putus asa. Kami terus mencari Tuhan. Dan ketika kami mencari Tuhan, saya mencari Tuhan juga melalui sekolah-sekolah Alkitab. Ingin rindu belajar, menemukan kebenaran, bertemu dengan Tuhan. Tetapi hal-hal yang besar itu tidak bisa saya sampaikan kepada anak saya yang masih kecil. Oleh sebab itu, saya terdorong menulis buku. Tulisan buku ini tidak ingin saya publikasikan, tidak ingin saya pasarkan secara tujuan materi. Tapi saya ingin suatu ketika anak saya membaca. Suatu ketika di dalam masa-masa hidupnya ada sebuah warisan yang saya ingin sampaikan kepada anak saya, yaitu warisan pengenalan akan Tuhan. Saya tidak bisa mewariskan kepada anak saya harta yang banyak. Saya tidak bisa mewariskan kepada anak saya sebuah masa depan yang penuh dengan simpanan. Tetapi saya ingin mewariskan kepada anak saya bahwa namanya tertulis sebelum dia lahir. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya ingin mengenalkan anak saya dengan Tuhan Yesus yang telah memberikan Dia ke dalam hidup saya. Saya menulis buku dan saya berdoa suatu ketika dia membacanya, suatu ketika dia mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Demikianlah kiranya Bapak Ibu diberkati dengan harapan-harapan yang tidak akan pernah putus. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.